بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan bahkan kalau kita lagi sakit, kita nggak boleh lupakan nikmat nyawa juga, hadirin. Mungkin kita sakit, tetapi ada sebagian orang itu mereka nggak punya nyawa atau nggak punya waktu lagi. Walaupun kita sakit, setidaknya kita masih dikasih waktu oleh Allah. Walaupun kita sedang sakit, setidaknya kita diberikan kesempatan untuk belajar, beramal, beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehat nggak diberikan kesempatan mendekat kepada Allah, nggak diberikan kesempatan untuk menghamba kepada Allah. Maka marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada guru kita atau guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat Islam dimanapun berada, di Palestina khususnya, yang sedang terzolimi atau di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketakwaan, keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat, dan kesembuhan bagi yang sakit dan yang terluka. Dan semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan kembali salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, dan orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Wabilus Shayyib, karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang memiliki hati yang bersih ketika beribadah. Bagaimana orang-orang yang khusyuk ketika beribadah, khususnya dalam mengerjakan sholat, dan bagaimana sholat itu menggugurkan dosa kita atau sebagai penghapus dosa jika kita menunaikan hak-hak sholat, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat, tapi kita harus tunaikan hak-hak sholat. Dan di antara hak sholat adalah khusyuk. Ia dikerjakan secara zahir dan batin, bukan hanya dikerjakan secara zahir saja,
tapi dia harus dikerjakan secara khusyuk. Baru dosa kita diampuni oleh Allah. Wa akmala khusyu'aha, salat jadi penghapus dosa ketika kita berusaha menyempurnakan kekhusyuannya. Wa waqafa baina yadayillahi biqalbihi wa qalbihi, dan kita itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ketika kita takbiratul ihram, itu kita libatkan hati bahwa Allah itu maha besar, maka diri ini kecil, kerdil, dan yang kecil dan kerdil ini ya gak pantas untuk membusungkan dada, gak pantas untuk menjawab perintah dan larangan dengan kepongahan. Yang kecil ini kan gak pantas untuk ngelawan, ngejawab, ngedebat. Ya masa iya yang kecil begini gak nurut ya? Maka orang yang khusyuk dalam salatnya dan dia libatkan hatinya sebagaimana dia salat dengan fisiknya, maka dia akan meresapi apa yang dia baca dan meresapi apa yang dia lakukan. فَهَذَا إِذَا انْصَرَفَ مِنْ وَجَدَ خِيفَةً مِنْ نَفْسِهِ. Nah yang seperti inilah kalau selesai sholat itu dia merasa lebih ringan dari sebelum sholat. Dia merasa fisiknya jauh lebih ringan, hadirin. Dia merasa bebannya itu terurai dan terlepas. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dia merasa bebannya itu terlepas dari diri dia. Wa wajada nasyatan wa rahatan wa rawha. Maka dia merasa atau dia merasakan energi setelah sholat, kenyamanan, relax, optimisme. Harapan. Bahkan sampai titik dia berandai-andai bahwa sholatnya tuh nggak selesai-selesai. Allahu Akbar. Kok bisa kayak gitu dia? Berandai-andai agar sholatnya itu nggak selesai-selesai. Karena ia menikmati. Li'annaha qurratu aini. Karena sholatnya itulah penyejuk matanya. Wa na'imu ruhihi, dan nutrisi bagi ruhnya. Kenikmatan ruh itu sholat. Wa jannatu qalbihi, dan itu surga hatinya. Surga hatinya bukan ketika dia belanja, ibu-ibu. Surga hatinya bukan dia mendapatkan barang yang sama dengan temannya tapi jauh lebih murah. Surga hatinya bukan pada saat dia tampil cantik lalu dipuji oleh teman-temannya. Bukan, itu bukan surga hati. Surga hatinya itu adalah ketika dia tenggelam dalam salatnya. Itu yang dikatakan para ulama. Wa mustarahuhu fid dunya, dan di saat itulah salat menjadi tempat istirahatnya di dunia. Istirahat dari kepenatan dunia, masalah-masalah dunia.
tekanan-tekanan di rumah tangganya, di keluarganya, di tempat kerja, tempat istirahat dari omongan-omongan orang, misalnya dari suami yang egois, mungkin anak-anak yang gak pernah ngertiin kita. Semua hal itu terurai dalam salat. فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها. Dia merasa bahwa dunia adalah penjara bagi dia, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa dunia itu sejinul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Lalu begitu dia memulai mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, di saat itulah dia merasa ia bebas dari penjara dunia itu. Walaupun hanya sejenak, karena ya lagi-lagi kita masih di dunia. Kebebasan yang abadi ketika kita masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.